Tema, topik, dan judul. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian tema, topik, dan juga judul. Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir ya, agar kita semua dapat memahami mengenai tema, topik, dan judul. Bagaimanakah pengertian dari tema, topik, dan judul, dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak dari penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu tema. Apakah pengertian tema dan bagaimanakah cara membuat sebuah tema? Mari kita simak. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian tema. Pengertian tema di sini yaitu menurut arti katanya. Tema berarti pokok pemikiran. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut dengan tema karangan. Kemudian, tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Walaupun tema itu sebenarnya berada di dalam pikiran penulis, sebaiknya tema tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang dan lebar, terutama bagi penulis yang pemula. Kemudian, apa sajakah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah tema? Mari kita simak. Prinsip dalam memilih tema, yaitu menentukan subjek atau pokok pembicaraan. Cara memilih tema yaitu antara lain: A. Tema hendaknya sesuai dengan profesi atau spesialisasi. Kemudian B. Tema dipilih dari masalah aktual supaya tema selalu menarik. Kemudian yang C. Mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas. Kemudian yang D. Pilih tema yang bahannya mudah didapat dan dikuasai. Kemudian yang terakhir E. Tiap istilah yang dianggap penting dalam sebuah judul ditulis dan diberi batasan dan penjelasan supaya tidak timbul penafsiran yang salah. Kemudian kita akan membahas mengenai topik. Apakah pengertian topik dan bagaimana cara membuat sebuah topik? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari topik itu sendiri. Pengertian topik. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan, masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Kemudian, permasalahan di sekitar kita yang dapat dijadikan topik karangan itu jumlahnya sangat banyak. Contohnya seperti putus sekolah, kemudian masalah pengangguran, kemudian keluarga berencana, kemudian polusi atau kenakalan remaja dan sebagainya. Atau topik yang berkaitan dengan lingkungan, contohnya seperti banjir, kemudian tanah longsor, kemudian tambang batu bara, kemudian ada kebakaran lahan, kemudian minyak sawit, dan lain sebagainya. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Lalu, bagaimanakah prinsip dalam menentukan atau memilih sebuah topik? Kita akan membahasnya ya. Sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut ini saat menentukan sebuah topik karangan. Yang pertama yaitu A. Topik menarik perhatian penulis. Memilih topik harus yang menarik bagi penulis, bukan hanya menarik bagi calon pembaca. Hal ini perlu dilakukan karena akan berdampak pada motivasi saat menulis. Topik yang menarik bagi penulis akan memberi motivasi tersendiri bagi seorang penulis untuk menyelesaikan karangan yang sedang ditulis oleh penulis.
Kemudian yang kedua yaitu B. Topik diketahui atau dikenal dengan baik. Maksudnya adalah kesukaan atau hobi seseorang itu tentu berbeda. Alangkah baiknya jika memilih topik karangan disesuaikan dengan kesukaan penulis. Topik yang sesuai kesukaan penulis pasti akan berbanding lurus dengan pengetahuan penulis terhadap topik tersebut. Tentu hal ini akan memberi kemudahan bagi seorang penulis untuk menyelesaikan sebuah karangan tersebut. Kemudian, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih topik yang terakhir yaitu C. Bahannya dapat diperoleh. Maksudnya di sini yaitu aktivitas menulis, terutama menulis ilmiah, tidak bisa lepas dari data atau sumber bahan lainnya. Data ini akan menunjang proses penyelesaian dan kualitas isi karangan. Oleh karena itu, saat kita memilih topik, sebaiknya mempertimbangkan sumber bahannya. Bahan-bahan atau data yang tersedia di sekitar kita akan semakin memudahkan dalam menyelesaikan sebuah karangan. Jika kita berbicara soal lokalitas di Kalimantan Timur, tentu bahan-bahan yang berupa hutan, kayu, sungai, batu bara atau tambang tentu saja akan lebih mudah untuk didapatkan. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yakni mengenai judul. Bagaimanakah dengan judul? Mari kita simak dari penjelasan berikut ini ya. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari judul itu sendiri. Ada yang sudah tahu? Mari kita bahas pengertian judul. Adapun judul karangan pada umumnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan seringkali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Untuk prinsip dalam memilih judul, penentuan judul harus dipikirkan secara bersungguh-sungguh dengan mengingat beberapa persyaratan. Di antaranya yaitu yang pertama, harus sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. Kemudian yang kedua, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase. Kemudian yang ketiga, judul karangan diusahakan sesingkat mungkin. Kemudian yang keempat, judul harus dinyatakan secara jelas. Artinya, judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan. Misalnya, judul menjelajahi neraka dunia. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai pengertian dan prinsip dalam memilih tema, topik, dan judul. Lalu, bagaimanakah perbedaan dari ketiganya? Mari kita simak. Perbedaannya yaitu topik dapat menjadi judul karangan. Namun, antara keduanya terdapat perbedaan. Topik adalah judul besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul itu lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Jika sebuah judul dirasakan masih terlalu luas dan perlu diuraikan lagi, judul itu dapat disebut topik, sedangkan uraiannya disebut dengan judul. Kemudian menurut penjelasan lainnya yaitu perbedaan lainnya dapat kita jumpai dari sisi waktu perumusan. Menurut Winkler dan Max Kuhn pada tahun 1989-33 menyampaikan bahwa topik itu tidak sama dengan judul.
Jika topik dirumuskan di awal proses penulisan, sebaliknya perumusan judul dilakukan setelah seluruh karangan telah selesai. Ada juga penjelasan lainnya. Judul itu ibarat ujung kepala kereta yang langsung dilihat pembaca sebelum mendalami isi karangan. Oleh karena itu, judul dapat meningkatkan rasa penasaran pembaca untuk mengetahui isi karangan lebih jauh, karena fungsinya seperti ujung tombak. Lalu, bagaimanakah dengan tema? Apakah ada yang sudah tahu? Kita akan membahas tema lebih spesifik lagi ya. Mari kita simak. Tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema. Kemudian, tema mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Dan yang terakhir, tema menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud dari penulis. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai contoh dari tema, topik, dan judul. Kita lihat ya. Bagaimanakah cara membuat sebuah topik, tema, dan judul? Bisa kita lihat dari contoh yang pertama, yaitu topiknya adalah kesehatan masyarakat. Kemudian temanya menjadi pencegahan demam berdarah. Judulnya bisa cukupkah dengan 3M? Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu topiknya produksi batu bara. Kemudian temanya usaha peningkatan produksi batu bara di Umbilin dengan menggunakan alat-alat yang modern dan sistem kerja yang efisien. Judulnya upaya peningkatan produksi batu bara di Umbilin dengan modernisasi dan efisiensi. Apakah teman-teman ada yang kurang jelas? Kita akan memberikan satu contoh lagi ya. Untuk contoh yang terakhir, yaitu topiknya banjir di Bandung Selatan. Bisa menggunakan tema apakah sebab-sebab terjadinya banjir dan bagaimana cara mengatasi akibat banjir tersebut. Dan judulnya penanggulangan akibat banjir di Bandung Selatan. Seperti itu ya teman-teman. Demikian adalah penjelasan mengenai tema, topik, dan judul. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. See you. Untuk penjelasan lainnya, kita bisa berdiskusi bersama-sama ya. Thanks for watching. And goodbye.